kita mengangkat satu pujian, firman-Mu kita bagi kasih-Mu. Sebelum kita masuk ke pujian dan penyembahan, kita mau bersatu dalam doa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus, biar kiranya Engkau pimpin ibadah kali ini Tuhan Yesus, dari awal penenggahan hingga akhirnya. Biar kiranya Roh Tuhan terus menyala-nyala dalam kami Tuhan Yesus, di rumah maupun dimanapun Tuhan Yesus ada Tuhan Yesus, biar kiranya Engkau terus mengurapi kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ayo adik-adik, kita mau bangkit berdiri sama-sama, kita mau semangat, kita mau nyatakan Tuhan Yesus berkuasa. Dari pulau-pulau
adik-adik, selamat pagi. Kita ketemu lagi dalam ibadah online sekolah minggu Abi Raja Wali kelas balita. Apa kabar semuanya kalian? Pasti kalian semua dalam keadaan yang baik dan selalu sehat, tetap semangat walaupun di rumah aja, walaupun sekolah dari rumah. Nah, hari ini Kak Foni membawa firman Tuhan nih. Tapi sebelumnya Kak Foni mau tanya, siapa yang pernah dengar cerita tentang malaikat? Ayo. Malaikat ini apa sih? Malaikat ini adalah makhluk yang Tuhan ciptakan yang tinggal di atas surga. Lalu tugas malaikat ini memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan, bernyanyi buat Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi ada kalanya malaikat diperintah oleh Tuhan untuk membawa pesan kepada manusia. Seperti ada cerita tentang Bapak Yakub yang waktu itu bermimpi melihat malaikat yang naik turun dari surga. Jadi dia naik ke surga terus turun lagi ke bumi. Jadi seperti Bapak Yakub seperti dilindungi oleh malaikat ini. Nah, ada satu kisah di sebuah kota kecil, hidup seorang bapak dan seorang ibu. Bapaknya bernama Bapak Zakaria dan ibunya bernama Ibu Elizabeth. Bapak ini sangat mengasihi Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Mereka berdua belum mempunyai anak, tetapi Bapak Zakaria sama Ibu Elizabeth ini selalu berdoa sama Tuhan untuk minta keturunan. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth semakin hari semakin tua, sehingga tidak mungkin lagi untuk mempunyai anak. Nah, jadi mereka udah pasrah nih ceritanya, tapi mereka tetap mengasihi Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Nah, satu ketika Bapak Zakaria ini pergi ke rumah Tuhan karena Bapak Zakaria ini bertugas atau bekerja di rumah Tuhan sebagai imam, ya. Jadi satu waktu Bapak Zakaria pergi ke rumah Tuhan. Di rumah Tuhan itu kalau Bapak Zakaria di rumah Tuhan dia sendiri, nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang boleh ganggu. Jadi Bapak Zakaria ini masuk ke dalam rumah Tuhan dan dia berdoa. Ketika dia berdoa, Bapak Zakaria berdoa, hening nih, nggak ada siapa-siapa, nggak ada suara apa-apa, cuma suara Bapak Zakaria aja yang berdoa kepada Tuhan. Lalu tiba-tiba Bapak Zakaria melihat cahaya yang terang sekali. Lalu dia melihat satu orang malaikat berdiri di depan Bapak Zakaria. Bapak Zakaria terkejut, tapi dia tahu kalau itu adalah malaikat kiriman dari Tuhan. Lalu malaikat ini berkata, Bapak Zakaria, kamu akan mempunyai seorang anak. Dan anak ini anak laki-laki. Dia akan memberitakan tentang kedatangan Sang Juru Selamat ke dunia ini. Nah, nanti kalau sudah lahir, anak ini Bapak Zakaria harus kasih nama dengan nama Yohanes. Lalu Bapak Zakaria percaya gak? Bapak Zakaria yang pertama pastinya kaget. Aduh, punya anak? Apa ia mungkin? Mana mungkin, saya kan sudah tua, istri saya juga sudah tua. Bagaimana mungkin kami bisa punya anak? Lalu malaikat ini bilang, kalau kamu tidak percaya, kamu keluar dari tempat ini, kamu akan bisu. Tidak bisa berbicara lagi sampai dengan anak itu lahir. Baru Bapak Zakaria itu baru bisa berbicara lagi. Lalu kemudian malaikat itu pergi. Sambil bingung, Bapak Zakaria sambil mikir, Tuhan bercanda nih. Masa iya istri saya udah tua bisa hamil, bisa melahirkan anak? Bapak Zakaria masih nggak percaya. Akhirnya dia keluar dari rumah Tuhan. Orang-orang di sekitar bertanya kepada Bapak Zakaria, bagaimana? Doa kamu apa? Hari ini apakah Tuhan ada berfirman kepada Bapak Zakaria? Orang-orang bertanya. Lalu Bapak Zakaria tiba-tiba, bagaimana? Bisa ngomong nggak? Nggak bisa ngomong. Ngomongnya gini. Apa tuh? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Kak Foni juga nggak tahu ngomong apa. Ya, jadi orang-orang bingung. Ini Bapak Zakaria kok keluar-keluar nggak bisa ngomong.
Kenapa dia? Apa dihukum Tuhan? Lalu orang-orang meninggalkan Bapak Zakaria dan Bapak Zakaria mulai berpikir, oh berarti Tuhan benar. Berarti malaikat tadi menyampaikan pesan kepada saya kalau itu semua benar. Dan sekarang saya nggak bisa ngomong. Dalam hati Bapak Zakaria ini sangat senang sekali karena dia akan mendapatkan anak. Tapi dia nggak bisa ngomong. Akhirnya dia pulang ke rumah, tapi di hati dia tetap bersuka cita memuji Tuhan karena dia percaya dengan janji Tuhan itu. Kesampainya di rumah, ketika dia bertemu dengan Ibu Elizabeth istrinya, Bapak Zakaria mengambil alat tulis, kemudian menuliskan kepada Ibu Elizabeth, bilang begini, Bu, nanti kata Tuhan kita akan punya anak. Tuhan bilang kita akan punya anak. Sekarang saya nggak bisa ngomong. Nanti kalau anak kita lahir, kita harus namai dia siapa? Yohanes. Ibu Elizabeth bersuka cita, memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Ya, adik-adik, di sini ceritanya tentang bagaimana Tuhan menepati janji dan Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kalian tinggal tunggu aja janji Tuhan, ya. Ayat hafalannya sama seperti minggu lalu terdapat di 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Jangan lupa dihafal ayat hafalannya. Untuk adik-adik yang sudah menghafal ayat hafalannya, terima kasih ya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita mau berdoa. Kita mau tutup mata dan lipat tangannya. Kita mau berdoa bersama-sama. Yang sungguh-sungguh ya berdoanya ya, biar Tuhan dengar doa kalian. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana Tuhan berjanji kepada Bapak Zakaria dan Tuhan menepatinya. Tuhan, kami percaya juga janji Tuhan kepada kami, ya dan amin. Dan kami selalu berharap kepada Engkau. Tuhan, sebentar Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang kami kasihi. Walaupun kami jauh Tuhan, walaupun kami sudah lama tidak bertemu Tuhan, tetapi kami tetap saling mengasihi satu sama lain. Tuhan memberkati teman-teman sekolah minggu kami Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga memberkati bangsa Indonesia ini. Berkati dan berikan pemulihan yang sempurna sehingga kami bisa berkumpul lagi dalam ibadah sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin sedang sakit. Biarlah kiranya Tuhan Engkau sembuhkan. Dan biarlah kiranya kemuliaan Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu lagi minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.